Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat pagi, senang sekali kalau kita masih bisa bertemu pada saat ini di dalam renungan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang diambil dari 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-30. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh Roh Allah. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-30 dikatakan demikian. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji. Aku telah berjanji keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan. Jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, ini adalah kekesalan daripada Tuhan melihat Eli dan terlebih kepada keluarganya, anaknya, Hofni dan Pinehas. Eli yang melayani sebagai imam di rumah Allah, di bait Allah, ternyata tidak bisa menjadi contoh dan teladan. Tidak bisa dibanggakan terlebih dalam mendidik anak-anaknya. Seharusnya Eli yang sebagai imam, dia harus bisa menjadi contoh teladan bagi setiap bangsa Israel. Sehingga mereka akan meniru dan kegiatan keimaman itu akan terus disampaikan kepada keturunan Eli. Tuhan sudah sempat berjanji kepada mereka bahwa keluarga ini akan terus-menerus sampai selama-lamanya menjadi imam di rumahnya Allah. Tetapi karena mereka tidak menghormati Tuhan karena perilaku anak-anaknya, maka semuanya dihentikan. Bayangkan saudara-saudara, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Mereka tidak akan meneruskan tugas sebagai imam, karena Tuhan sudah tidak menghendaki lagi. Tetapi saudara-saudara, mari kita lihat apa yang dimaksudkan. Kenapa mereka tidak menghormati Tuhan? Apa maksudnya? Saudara-saudara, dari ayat yang ke-29 sebelum firman Tuhan itu diterangkan. Mengapa engkau memandang dengan lobah kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku? Kemudian sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Saudara-saudara, Hofni dan Pinehas mencuri, mengambil dengan paksa korban sajian yang akan dibakar oleh jemaah Tuhan ketika itu. Dan Tuhan marah. Mereka seharusnya tidak boleh mengambil itu, karena itu adalah bagian Tuhan. Setelah dipersembahkan kepada Tuhan, maka mereka secara bersama-sama boleh menikmati itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, Eli tahu apa yang anak-anaknya lakukan. Tetapi Eli tidak pernah memarahi, tidak pernah menegur, dan tidak mendidik mereka. Sehingga mereka berperilaku yang benar. Ini yang menjadi persoalan bagi apa? Bagi Tuhan ketika itu. Makanya dia begitu marah. Nah, saudara-saudara, apa yang mau kita katakan? Makanya di sini dikatakan di 1 Samuel pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Dia sudah ingatkan ini. Coba mari kita lihat dulu supaya kita berhati-hati. Karena kita memiliki anak. Dan didik anak-anak kita supaya mereka taat kepada orang tuanya, mendengarkan orang tuanya. Karena ada begitu banyak orang tuanya yang selalu membiarkan anak-anaknya manja sekali. Dipukul orang tuanya, ya kan? Digaruk, digrauk orang tuanya, dijambak, ya. Tapi dia di depan orang lain, tetapi dia tidak pernah marah kepada anaknya. Ini coba lihat. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Makanya saudara-saudara, di Amsal pasal yang ke-29 ayat yang ke-17 Salomo mengatakan demikian. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu,
dan mendatangkan sukacita kepadamu. Jadi jangan biarkan anak kita tinggal dalam kesalahan tanpa didikan, tanpa teguran, tanpa kita marahi. Kadang-kadang ada orang tua yang karena kasihnya. Padahal ingat saudara-saudara, itu kasih yang salah. Ketika anak kita salah, kita harus tegur. Bila perlu kita harus pecut dia. Itu yang dikatakan Salomo. Kita harus mempergunakan rotan juga. Bila perlu untuk apa? Memecut mereka. Supaya mereka sadar. Ya walaupun terus terang untuk saat ini memang harus dalam kasih. Ya jangan dengan kekerasan. Tapi ingat kasih itu juga harus dengan tegas dan jelas. Memisahkan yang jahat dan yang salah. Yang salah dan yang benar. Sehingga ketika anak-anak ketika dia dimarahin ketika salah. Dia akan mengerti oh ini salah. Tapi banyak orang tua hanya karena kasih yang maaf dalam tanda petik saya juga tidak mengerti kasih yang bagaimanakah itu. Ketika dia membiarkan anaknya, dia biarkan terus seperti itu. Dan kemudian bertumbuhlah anaknya tanpa pernah dimarahi oleh orang tuanya. Kadang-kadang orang tua bangga, ya, kalau anak-anaknya berkata, "Bapak, aku tidak pernah memarahi aku." Saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, kita jangan bangga. Kalau kita tidak pernah memarahi anak-anak kita. Kita harus marah ketika mereka salah. Kita harus marah sekali ketika mereka melakukan kejahatan, apalagi di hadapan Tuhan. Itu. Makanya sekali lagi saudara-saudara, didiklah anakmu. Bapak ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, pada belakangan ini orang tua banyak yang fobia terhadap anak-anaknya. Fobianya apa? Mereka takut ketika masa tuanya anak-anaknya tidak menghormati, tidak mengasihi, tidak mencintai, tidak mendengarkan orang tuanya. Dan itu sudah banyak terjadi. Fenomena itu sudah banyak terjadi, bukan 1-2 orang. Ada begitu banyak orang-orang tua yang sudah berkorban banyak untuk anak-anak, dan memang seharusnya sepatutnya seperti itu. Tetapi banyak anak-anak mereka yang sudah berhasil tidak menghormati, tidak menghargai, dan tidak mengasihi orang tuanya karena mereka tidak mendidik. Karena dia pikir dia harus memberikan, berjuang untuk sekolah anak-anaknya, tapi sedikit pun dia tidak pernah mengingatkan, memarahi, menegur anak-anaknya ketika dia salah. Saudara-saudara, itu yang membawa anak-anaknya kepada malapetaka dan merusak nama baik kita. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara, melalui firman Tuhan ini kita mau diarahkan, didik anak-anakmu supaya mereka menjadi orang yang baik. Jangan sampai Tuhan marah seperti yang dia sampaikan melalui firman Tuhan ini kepada kita saudara-saudara. Ya, sampai Tuhan menghentikan janjinya. Bayangkan sampai Tuhan menghentikan janjinya kepada mereka, padahal mereka sudah dipilih oleh Tuhan. Sekali lagi firman Tuhan ini, ya, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang, demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Semoga firman Tuhan ini membukakan pikiran untuk kita. Bagi orang-orang tua yang terbiasa tidak mendidik anaknya, tidak biasa marah kepada anaknya ketika anaknya salah, membiarkan seperti itu. Bertobatlah kita, supaya nanti hidupmu pasti tentram ketika anakmu terdidik dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur karena firman-Mu mengingatkan kami untuk mendidik anak kami, supaya jangan seperti anaknya Imam Eli yang tidak menjadi contoh. Padahal mereka harusnya menjadi contoh, keluarga yang menjadi teladan, karena mereka imam di tengah-tengah bait Allah. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Didik anakmu supaya dia menjadi orang yang baik dan benar, sehingga hidupmu akan bersukacita. Tuhan Yesus memberkatimu. Sampai ketemu hari Senin besok ke gereja. Salam.